Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berdoa. Ya Tuhan Allah gunung batu dan benteng kehidupan kami, firman-Mu telah menyadarkan kami bahwa tiada yang abadi selain Engkau. Oleh sebab itu, Roh-Mu menuntun kami menghadap Engkau yang kekal, yang empunya kehidupan ini. Kepadamu saja kami persembahkan madah dan bakti dalam ibadah jemaat ini. Kiranya Tuhan berkenan hadir, bersekutu bersama kami di tempat-Mu yang kudus ini. Jawablah kerinduan kami, agar hati kami dipenuhi sukacita dan kami memperoleh kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 tambah ayat 3. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus dan Maha Tahu, Engkau telah menyatakan kebenaran-Mu kepada kami. Namun hidup kami sering tidak sesuai dengan kebenaran-Mu. Kami sering lalai untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Ada kalanya kami kurang menyadari bahwa keberadaan kami hingga saat ini tidak lain hanyalah oleh karena kasih-Mu saja. Kami menyadari bahwa tidak ada dosa serta kesalahan yang tersembunyi di hadapan-Mu. Oleh sebab itu, kami sujud memohon pengampunan dosa kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami oleh karena rahmat-Mu. Kiranya Roh Kudus tinggal dan berdiam di dalam diri kami dan selalu menuntun kami agar dapat hidup dalam kebenaran dan kekudusan, supaya kami boleh menjadi pewaris kehidupan kekal
yang telah dijanjikan oleh anak-Mu Yesus Kristus kepada setiap orang percaya. Amin. Dengarkanlah janji Allah tentang keampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 sampai ayat 2. Marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Kita bernyanyi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat
nomor 453 ayat 1 sampai ayat 2. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini, mari kita berserah kepada Tuhan dengan berdoa. Kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan, yang terus mempersekutukan kami lewat ibadah online kami. Dan biarlah kuat kuasa firman-Mu yang berkuasa itu senantiasa memberi kekuatan, senantiasa menyegarkan iman percaya kami, sehingga kami akan terus mengikut Engkau ya Yesus dalam situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus, berkati kami di dalam dengar-dengaran dengan firman-Mu, supaya iman percaya kami semakin dikuatkan. Amin. Bapak, Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian juga para muda-mudi nama poso, bahkan sekolah minggu yang beribadah dari rumah di Jemaat GKPS Klender ini, saya akan membacakan firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu ini, yang tertulis dalam kitab 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 8. Kita boleh juga membaca lewat Alkitab yang ada bagi kita masing-masing. 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Daud dan Mefiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah,
Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amiel dari Lodebar, dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mefiboset. Jawabnya, inilah hamba Tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kata bijak yang dituliskan oleh seorang yang bernama Bernard Metzer. Dia menuliskan sedemikian, ketika Anda memaafkan, memang Anda tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi Anda yakin bisa mengubah masa depan. Dan sekali lagi, kata-kata yang diucapkannya tentang kekuatan daripada memaafkan. Ketika Anda memaafkan, memang Anda tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi Anda yakin bisa mengubah masa depan. Nah, kata-kata ini saya kutip sebagai penghantar untuk kita untuk nats khotbah pada minggu ini. Benar bahwa kalau kita di GKPS di bulan September ini masih disebut sebagai bulan olop-olop. Dan di bulan olop-olop ini, seperti topik mingguan kita senantiasa dibangkitkan. Apa yang dibangkitkan adalah semangat. Semangat apa? Maka dalam topik mingguan kita dikatakan semangat peduli kepada orang yang disabilitas. Masarihon halakna disabilitas. Dan ternyata kekuatan untuk peduli, kekuatan untuk dapat melakukan perkara-perkara besar, juga dengan memaafkan, juga dengan melepaskan segala yang namanya sakit hati, yang namanya dendam, yang namanya amarah, yang namanya ya mungkin banyak hal di dalam kehidupan kita ini, tapi dengan memaafkan, disebutkan, dibuktikan oleh kitab 2 Samuel ini, ternyata memang mempunyai kekuatan. Ternyata memang mengubah masa depan. Sekilas saja mungkin Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan tahu bagaimana kisah pertemanan daripada Daud dengan Yonatan. Mungkin ketika sekolah minggu sudah diajarkan ini. Yonatan itu adalah anak daripada Saul, dan Yonatan itu persis melihat bagaimana Daud itu hadir di istana. Dia kan bukan orang istana, tapi pada saat itu dia hadir untuk menghibur ayahnya Saul yang sudah mulai sakit-sakitan. Dan singkat cerita mereka menjadi sohib yang baik, menjadi kerabat yang baik. Tapi apa hendak dikata bahwa ternyata ayahnya Saul, walaupun Daud ini berteman akrab dengan Yonatan, tapi karena iri hati, tapi karena rasa kebesarannya. Mengapa? Ketika Daud itu berhasil mengalahkan Goliat, maka Saul itu muncul di dalam dirinya, masa sih seorang Daud lebih terkenal daripada saya? Nah, dia mengatakan itu. Tapi akhirnya rasa iri itu membuat dendam yang luar biasa kepada Saul. Bahkan dikejar-kejar, bahkan dicari sampai kemanapun. Tapi yang luar biasa adalah bahwa Yonatan ini, kalau dibaca di dalam kitab Samuel ini, 2 kali dia menolong Daud ini. Dan
hasilnya adalah bahwa mereka berjanji, mereka berjanji akan menjadi teman. Dan janjinya itu mungkin kita katakan dipatenkan, divalidasi. Tapi ternyata di dalam teks kita ini hendak diberitakan bagi kita Daud itu adalah orang yang memegang dengan kuat janjinya itu. Kalau kita baca di dalam 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13 ini, maka Daud itu yang mau dikatakan, saya adalah orang yang apa yang sudah saya janjikan akan saya laksanakan sebaik-baiknya. Dia berhasil menyingkirkan rasa yang lain, rasa amarah, rasa sakit hati, rasa kecewa, rasa dikecilkan pada masa lalunya, semuanya itu dijauhkannya. Dan itu dibuktikannya ketika sebenarnya di dalam teks ini sama-sama kita ketahui bahwa dia sudah mulai berkuasa. Dia dapat melakukan apa saja. Tapi Daud ini memberi contoh bagi kita ada di dalam dirinya. Dan itulah yang dikatakan di dalam teks kita ini bahwa dia mengatakan, aku akan menunjukkan kasihku. Bahkan itu dipertegas dalam ayat 3, aku akan menunjukkan kepadanya kasih dari Allah. Jadi Bapak Ibu, dengan firman ini hendak dikuatkan bagi kita, dan bukan kebetulan kalau kita membaca firman ini di minggu yang terakhir di bulan September ini. Atau boleh kita katakan, walaupun pemerintah DKI misalnya memperpanjang PSBB ini 2 minggu lagi, tapi janji kita kepada Tuhan tidak boleh dilonggarkan oleh apapun. Sama seperti Daud ini, dia berkata bahwa ayat 3 itu dia mengatakan, aku hendak menunjukkan kasih yang dari Allah. Pasti Bapak Ibu saudara-saudara, apalagi yang pemuda, yang nama Poso ini kan senang dengan lagu itu kan. Ada lagu rohani yang mengatakan, kasih yang sempurna telah ku terima darimu. Tapi persoalannya adalah, mari seperti Daud, kasih yang sempurna yang daripada Allah yang sudah kita terima, tidak boleh diterima saja. Tidak boleh dinikmati bahkan menjadi alunan lagu saja, tapi mari seperti Daud, dalam situasi apapun, maka tindakan kasih itu harus ditunjukkan. Ada sebuah pengalaman yang lain. Pasti Bapak Ibu tahu siapa itu Nelson Mandela. Benar bahwa dia sekarang sudah bukan presiden lagi, sudah meninggal. Tapi ada sebuah pengalaman. Kita sama-sama tahu Nelson Mandela itu 27 tahun di penjara. Dan satu saja pengalamannya yang paling sakit. Pada saat itu ada seorang sipir penjara, dia menghukum Nelson Mandela ini. Nah, katanya dituliskan di kisah Nelson Mandela itu, dia disuruh diikat kakinya sebelah atas. Dan ketika kepalanya sebelah bawah, apa yang dilakukan? Sipir ini melakukan tindakan yang keji. Dia mohon maaf, mengeluarkan air seninya, mengencingi daripada muka daripada Nelson Mandela ini. Bayangkan sakitnya itu. Tapi apa yang terjadi ketika Nelson Mandela pada saat itu keluar dari penjara, dan proses politik mengatakan dia berhasil menjadi presiden. Maka apa yang dilakukannya? Maka pada saat itu dia menyuruh bawahannya, panggil dulu sipir penjara itu. Kalau Bapak Ibu sebagai sipir penjara itu pasti ketakutan ya. Karena apa ketakutan? Ya pasti saya akan dihukum. Tapi apa yang dilakukan oleh Nelson Mandela? Dia mengatakan bahwa, luar biasa dia mengatakan bahwa di hari pertama saya menjadi presiden, maka pekerjaan pertama yang saya lakukan adalah memaafkan dan mengampuni katanya. Maka dia mengatakan, saya mengampunimu. Dan di dalam teks ini
Daud juga melakukan hal yang sama ketika dia bertanya, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Walaupun sebenarnya dia tidak punya ikatan apa-apa di sana. Dan akhirnya dia menemukan yang bernama Mefiboset itu. Nah, kalau Bapak Ibu membaca di dalam kitab 2 Samuel 4 ayatnya yang keempat, disebutkan di sana, Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Yisrael. Inang pengasuhnya mengangkat dia waktu itu, lalu lari. Tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mefiboset. Jadi dia berada dalam cengkraman masa lalu yang menyakitkan, bahkan menyedihkan, bahkan sampai kakinya pincang, bahkan menjadikan dia cacat seumur hidup. Tapi apa yang dilakukan Daud, kekuatan cinta itu, kekuatan kasih yang daripada Tuhan ditunjukkan di dalam teks ini. Apa yang ditunjukkannya? Yang pertama, dia mencari sepenuh hati. Dia mencari sepenuh hati. Sampai kemanapun akan saya cari. Itu yang pertama yang dilakukannya. Kemudian yang kedua, ketika Mefiboset itu datang, walaupun dia dengan ketakutan, inilah hamba Tuanku, katanya di ayatnya yang ke-6. Tapi Daud itu yang kedua melakukan, yang dikatakannya adalah menenangkan hati. Menenangkan hati. Dia berhasil mengatasi tingkat komunikasi itu bukan dari atas ke bawah, tapi dia sekarang menjadikannya sejajar. Dan apa bukti daripada dia menjadikannya sejajar? Maka inilah kekuatan cinta kasih yang hendak ditunjukkan bagi kita. Kekuatan cinta kasih itu, apalagi kasih yang sempurna daripada Tuhan, harus menjadikan kita dalam kesadaran ilahi yang mengatakan siapapun, dalam kondisi apapun, bahkan walaupun dia disabilitas sedemikian, maka jadikan dia sesama kita, jadikan dia sederajat dengan kita. Dan Daud membuktikan itu ketika dia mengatakan di ayatnya yang ke-7, aku akan tetap makan sehidangan dengan aku. Makan sehidangan. Di dalam perjanjian lama ketika sudah makan, maka sama seperti Zakheus itu kan. Pasti masih ingat cerita tentang Zakheus. Apa sukacita daripada Zakheus yang luar biasa ketika Yesus mau makan di rumah Zakheus. Karena apa? Zakheus itu merasa demikianlah kedatangan Tuhan berhasil mengangkat pribadinya pada saat itu. Walaupun dia mengatakan saya orang berdosa, tapi dengan kasih karunia Tuhan, tapi dengan cinta kasih yang sempurna yang daripada Allah, dia mengangkat itu. Bahkan dikatakan di dalam teks ini, walaupun Mefiboset itu mengatakan di ayatnya yang ke-8, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Bapak Ibu, mari perhatikan ini. Di lingkungan kita, di sekitar kita, mungkin ada orang yang sudah sampai ke titik jatuh, merasa jatuh harga dirinya, merasa berkurang kondisi kehidupan ekonominya, atau alasan apapun. Tapi tugas tanggung jawab kita adalah mari bertindak seperti Daud ini. Mari sama-sama mengangkat ini. Mari sama-sama kekuatan iman percaya yang mengatakan bahwa kita semua adalah sama di hadapan Tuhan. Dan itulah yang mendorong kita. Karena baru saja viral itu di media sosial ya. Saya sebenarnya kurang memperhatikan itu, tapi pernah diceritakan teman kepada saya. Katanya ada seorang selebriti. Dia orang kaya. Duitnya banyak. Dan dia memposting apa yang dipostingnya ketika dia jalan-jalan ke luar negeri. Tapi kalau jalan-jalan ke luar negeri pasti sudah biasa. Tapi yang luar biasa yang dilakukannya adalah dia membawa semua asisten rumah tangganya, pembantu katanya. Dibawa semua. Dibawa itu pun ya mungkin banyak orang yang membawa tapi bersyarat.
Mungkin syaratnya dikatakan gajimu dipotonglah, tapi tidak. Mulai dari paspor diurus, mulai dari bagaimana semuanya, hingga mereka menjadi sebuah rombongan yang besar. Dan tentu hal-hal yang sedemikian harus senantiasa diingatkan bagi kita. Mari lebih peduli, apalagi dalam situasi sekarang. Okelah, ketika pemerintah mungkin bagi orang yang secara ekonomi diberikan bantuan dari pemerintah itu. Tapi jangan hanya sampai di tahapan itu, tapi bisa saja hati itu, semangat itu tidak muncul. Karena peliknya, karena susahnya, mungkin karena kehidupan ekonomi, mungkin karena penghasilan yang berkurang atau dikurangi, mungkin karena situasi ini tidak sebebas dulu lagi. Tapi hati itu bisa saja, semangat itu bisa saja turun. Tapi Daud memberi contoh bagi kita bahwa yang terbaik, tirulah sikap Daud ini. Di 2 Samuel 9 ayat 3 dia berkata, aku akan menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Ada kekuatan cinta kasih, ada kekuatan yang mengatakan bagi kita, sesuai dengan topik mingguan kita ini, dalam bahasa Simalungun dikatakan masarihon. Ada upaya yang maksimal dari dalam diri kita untuk peduli kepada sesama. Ya terus terang saja, di gereja kita ini, di GKPS ini kan orang-orang yang disabilitas ini difasilitasi. Ada bagi kita namanya pelayanan kepada yang disabilitas, panti RBM namanya, rehabilitasi berbasis masyarakat. Dan apa yang mencengangkan di sana, ketika di awal-awal pelayanan ini, ketika mereka mendata, bayangkan yang didata baru daerah Siantar dan Simalungun. Tapi ternyata orang-orang yang disabilitas itu sampai ratusan orang. Dan apa yang paling mencengangkan ternyata, ya mohon maaf kalau ini dikatakan, masih banyak di antara kita warga GKP atau orang Simalungun ini, hal-hal seperti itu disembunyikan. Maila katanya, malu. Tapi biarlah semuanya itu dibukakan bagi kita, biarlah juga kepedulian-kepedulian seperti itu semakin dimunculkan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena apa? Karena sama seperti yang diungkapkan oleh Bernard Metzer tadi. Kita adalah orang-orang pilihan Allah yang diminta mengubah masa depan. Kalau kita baca, tidak hanya berhenti di ayatnya yang ke-8, kalau kita baca sampai dengan bagian yang terakhir dari 2 Samuel 9 ini, akhirnya Daud ini memang setia dengan segala janjinya. Ayat 13 dikatakan, demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Ayat 12 dikatakan, Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mefiboset. Jadi bayangkan luar biasanya itu. Bayangkan kekuatan cinta kasih itu membangkitkan kembali semangat kehidupannya. Dan biarlah semangat yang sama juga boleh terjadi, boleh menjadi milik kita. Dan mari belajar daripada Daud ini bagaimana walaupun dalam melaksanakan cinta kasih kan banyak itu. Contoh yang sederhana saja. Mungkin Bapak Ibu atau jemaat ini pernah melakukan kunjungan kasih ke panti asuhan misalnya. Nah di panti asuhan itu biasalah kita memberikan bantuan sembako atau apa misalnya. Tapi yang menarik adalah apakah kita juga mau turut makan bersama dengan mereka. Atau persisnya adalah apakah kita mau memakan makanan mereka. Dan yang mau dikatakan daripada teks ini, semuanya itu bisa kita lakukan. Dan biarlah situasi sekarang ini ketika kita mempunyai banyak waktu untuk merefleksikan, merenungkan diri kita sendiri, firman ini mengatakan apapun situasinya tetaplah sama seperti Daud itu. Dia mengatakan 2 Samuel 9 ayat 3, aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Siapapun, seperti apapun situasi, mari terus dalam situasi ini. Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang daripada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa untuk firman-Mu bagi kami di minggu ini.
Biarlah ya Tuhan persekutuan kami semakin terus Engkau berkati. Biarlah kami semakin merasakan penyertaan Roh Kudus dalam persekutuan jemaat kami. Dan kuat kuasa firman-Mu semakin menjadikan kami menunjukkan cinta kasih yang daripada Allah dalam situasi apapun. Biarlah kami juga mendoakan seluruh jemaat GKPS Tuhan yang ada di jemaat GKPS Klender ini Tuhan. Orang tua kami yang lansia, Inang Naomi, tiap-tiap keluarga ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati dengan umur yang panjang. Biarlah Engkau memberkati dengan kesehatan yang baik, terutama kesehatan di masa pandemi ini ya Tuhan. Biarlah Engkau juga memberikan hikmat dan kesabaran bagi kami untuk terus taat kepada protokol kesehatan sebagai bagian peran serta kami untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang bekerja, untuk anak-anak Tuhan yang dalam pendidikan, baik itu dilakukan secara online ya Tuhan. Tuntun semuanya ya Tuhan, sertai semuanya, sehingga dalam setiap proses pembelajaran yang mereka alami, mereka boleh melakukannya dengan sukacita, dengan terus bertumbuh dengan takut akan Tuhan, mereka akan memperoleh pengetahuan. Anak-anak Tuhan yang berdoa, keluarga yang berdoa untuk mendapatkan keturunan. Anak-anak Tuhan yang berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup. Kami percaya Tuhan mempunyai cara yang melampaui akal dan pikiran kami, sehingga apa yang mereka inginkan benar-benar mereka dapatkan hanya dengan kasih setia Tuhan saja. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kegiatan pelayanan di jemaat Tuhan GKPS Klender ini Tuhan. Berkati para hamba-Mu PHMJ, majelis pengurus seksi atau badan-badan diakonia lainnya Tuhan di jemaat ini. Biarlah kami terus melakukan pelayanan ini dengan setia. Biarlah kami terus saling memberi informasi, melakukan pelayanan yang terbaik. Berkati juga para hamba-Mu yang melayani pada hari Minggu ini. Biarlah dengan pelayanan kami ini Tuhan, kami semakin boleh menunjukkan Tuhan senantiasa memakai kami. Engkau juga memberkati seluruh peralatan yang kami pakaikan dalam ibadah ini. Biarlah semuanya Tuhan merupakan cinta kasih kami, merupakan jawaban kami atas panggilan Tuhan dalam keahlian kami masing-masing. Tidak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, berkati semuanya ya Tuhan, terutama tugas dan tanggung jawab di dalam penanggulangan COVID-19. Terima kasih ya Allah Bapa, dan biarlah kami berserah untuk seluruh rangkaian aktivitas kami di hari Minggu yang Engkau kuduskan ini. Biarlah apa yang kami lakukan semuanya berkenan kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sekarang kita mengumpulkan persembahan kita. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1 sampai ayat 2. Yesus
Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terpujilah Tuhan, bila kebaktian kita telah selesai pada siang hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pada bulan ini kita masih tetap kebaktian dalam bentuk online. Untuk bulan Oktober, kita lihat perkembangan kondisi pandemi yang terjadi sekarang ini, apakah sudah memungkinkan atau belum memungkinkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita berdoa bersama-sama agar masa pandemi ini cepat berlalu dari hadapan kita. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Christian Saragi yang sudah membawakan firman kepada kita pada hari ini, kepada Inang Situa Mariati Borupurba yang menjadi liturgis pada siang hari ini, dan kepada Samas Vincent Sidauruk yang menjadi pembawa nyanyian buat kita hari ini, dan kepada seksi wanita yang menjadi song leader pada hari ini,
dan kepada Kak Hana Borugirsang yang selalu setia membawakan musik kepada kita. Terima kasih juga kepada tim multimedia yang selalu bersedia dan berlelah untuk mewujudkan terjadinya acara kita ini. Akhir kata kami sampaikan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.